Sejumlah kontraktor atau pelaksana proyek dengan skema penunjukan langsung atau PL di lingkup Pemkab Bojonegoro mengeluhkan minimnya keuntungan yang didapatkan. Bahkan sejumlah di antaranya mengaku tak dapat untung. Hal tersebut disebabkan tidak adanya penyesuaian harga yang dilakukan tim dari Pemkab. Bahkan selama 4 tahun terakhir tidak ada perubahan atau kenaikan di setiap item pekerjaan. Salah satu contohnya adalah pekerjaan bedah rumah. Sejak tahun 2018 selalu tiap unit dihargai 20 juta. Namun hingga tahun 2022 ini masih sama. Sejumlah kontraktor lokal yang mengerjakan proyek kecil atau di bawah 200 juta ini menyampaikan keluhan atau mengadu ke pimpinan DPRD Bojonegoro Sukur Priyanto. Namun mereka meminta namanya tidak disebutkan karena khawatir dengan resiko yang diterima. Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Bojonegoro Sukur Priyanto yang menerima aduan tersebut mengaku prihatin. Seharusnya Pemkab melakukan penyesuaian nilai paket pekerjaan karena harga bahan baku setiap tahun pasti naik, apalagi setelah adanya kenaikan harga BBM. Sementara itu, pihak Pemkab Bojonegoro melalui bagian pengadaan barang dan jasa belum bisa dikonfirmasi terkait keluhan para kontraktor lokal tersebut. Jadi sebenarnya sudah mulai 3-4 bulan yang lalu. Puncaknya pada 1-2 hari ini, itu ada beberapa kontraktor yang memang mengeluh kepada kita yang kaitannya dengan beberapa pekerjaan yang dilakukan secara PL atau penunjukan langsung. Pasca mereka mengerjakan sampai selesai, dianggap limit keuntungan bagi mereka itu sangat minim sekali. Nah, sangat minim sekali mengeluh karena mereka melakukan beberapa pekerjaan, setelah selesai tuntas mereka pulang nggak membawa hasil yang secara lumayan lah, bahkan boleh dikatakan sangat minim sekali lah dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Itu kenapa Pak? Ya saya pikir kenapa ini terjadi, seperti yang kita ketahui bersama bahwa kurun waktu 4 tahun, 3 tahun yang lalu, bahkan sampai 1-2 tahun yang lalu, saya kasih contoh di dalam rangka menyusun perencanaan, saya kasih contoh misalkan bedah rumah. Harga satu unit bedah rumah itu 4 tahun yang lalu 20 juta. Sampai dengan tahun 2022 sekarang itu masih tetap utuh 20 juta. Padahal selama 4 tahun ini banyak sekali komponen-komponen harga biaya umum ya yang mengalami kenaikan dampak dari adanya inflasi maupun kenaikan harga BBM. Misal, 4 tahun yang lalu harga besi 8 berapa? 4 tahun yang lalu harga berbel berapa? Kemudian harga pasir berapa? Harga ketika kemarin awal tahun harga BBM naik, BBM non subsidi naik, ini secara otomatis mengikuti gitu, BBM subsidi maupun non subsidi mengikuti harga-harga yang lain juga. Nah, ketika ini tidak dilakukan penyesuaian, sudah barang tentu akan mengurangi limit keuntungan dari kontraktor ini semua. Nah, ini yang dikeluhkan. Mereka sebenarnya udah mengeluh, kemudian mereka merasa nggak ada keberanian untuk bicara. Nah, pada akhirnya karena sudah mentok, beberapa kontraktor tadi mengeluh kaitannya dengan ini. Terus apa upaya yang akan dilakukan? Sebenarnya upayanya kami akan coba lakukan klarifikasi terhadap SKPD terkait. Kemudian kita juga akan undang Kabag Pembangunan yang biasa menyusun standar biaya umum. Kita juga akan mengundang konsultan perencanaan yang notabene sudah melakukan perencanaan di masing-masing pekerjaan khususnya PL ini. Nah, bahkan ada beberapa pekerjaan yang biasa yang namanya langsir itu juga tidak disiapkan tapi kondisinya minim dan lain sebagainya. Kami tentu tidak pengen bahwa di tengah kemampuan APBD yang sangat besar ini, ketika kita bicara APBD Bojonegoro 7 triliun, sudah otomatis kita pengen agar ini juga dibarengi dengan naiknya pertumbuhan ekonomi masyarakat. Ketika kontraktor tidak bisa ikut ambil bagian dalam proses ini, baik tukang kuli dan seluruh komponen yang lain juga bersama-sama tidak akan bisa menikmati itu. Sehingga ini kan kita sayangkan, APBD tinggi tapi pertumbuhan ekonomi masyarakat tidak naik kalau ini tidak diperbaiki secara sistem. Nah, kami juga tidak ingin ketika pada kondisi seperti ini muncul rekanan-rekanan kontraktor yang mencuri spek maupun mencuri kualitas.
yang nanti dampaknya akan diperiksa oleh inspektorat, APH, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, cikal bakal dari proses ini semua harus diperbaiki. Konsultan perencanaan harus benar, standar biaya umum juga harus disesuaikan, ya kan? SKPD, Kabid, dan lain sebagainya juga harus mengawal, memonitor tanggung jawab ini semuanya. Sehingga apa? Mereka juga secara bersama-sama ikut merasakan, oh habis dapat pekerjaan juga dapat hasil. Bukan habis dapat pekerjaan tapi tidak membawa pulang apapun. Ini kita sayangkan.